Isu tentang ini, geng. Malaysia terancam sanksi FIFA karena naturalisasi dianggap tidak sah. Ini sesuatu yang sangat panas sekali. Jadi kemarin tuh timbul beberapa soal-soalan. Ini macam mana? Ini apa hubungannya dengan darah Malaysia? Apanya ini? Bapaknya ke, ibunya ke, neneknya ke, kakeknya ke, atau siapa? Welcome to Planet Sport. Hot isu, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, di Indonesia sudah merayakan Hari Aidil Adha, ya, atau Idul Adha, Hari Raya Kurban. So, macam mana kalau dekat Malaysia? Boleh komen di ruang komentar, geng. Dan tak lupa juga selamat berhari raya Aidil Adha, geng, ya. Jangan lupa siapkan daging lembu, ya, masak-masak rendang, masak-masak kari, ya, dan sate maybe. Wah, itu pasti sedap, geng, ya. Ya, geng, sesuai dengan tajuk di video ini, geng, ya. Sebenarnya dari kemarin itu sudah ramai sekali, geng, ya, isu tentang ini, geng. Malaysia terancam sanksi FIFA karena naturalisasi dianggap tidak sah. Ini sesuatu yang sangat panas sekali apabila kalau kita bahas, geng, ya. Oke lah, geng. Ya, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng, ya. Oke, geng. Ya, inilah dia, geng, ya. Berita yang dari kemarin itu sebenarnya sudah ramai, ya, yang mempersoalkan hal ini. Apakah betul Malaysia akan terancam sanksi FIFA karena naturalisasi dianggap tidak sah? Aduh, geng. Ya. Dan ini auto senyum nih, geng, ya. Presiden FIFA, geng, ya. Oke, saya akan mencoba untuk membacakan beberapa postingan-postingan dari Instagram, geng. Dan by the way, sebelumnya saya minta maaf, geng, dikarenakan sehari kemarin saya sama sekali tidak upload video, geng, ya. Dikarenakan jujur saya tidur lena, geng, semalam, geng, ya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengucapkan tahniah selamat kepada timnas Indonesia, terutama kawan-kawan dari Malaysia yang positif, ya, yang mengucapkan tahniah selamat di channel saya. Saya ucapkan terima kasih balik. Semoga nanti Malaysia boleh mengajar Vietnam, geng. Oke, kita akan coba untuk membaca beberapa berita-berita yang ada di Instagram, geng, ya. Nah, itu dia. Jadi ada satu postingan dari Malaya Football, geng, ya. Oke, nah ini dia, geng, ya. Pula dah bakal kena ban dengan FIFA. Dengar cerita ada peraturan baru. Nah, ini, geng, ya. Kalian pasti sudah sering sekali, geng, untuk kalian yang selalunya membuka handphone, ya, mengikuti sosial media, kalian pasti sering sekali mendengar ayat ini, geng. Peraturan baru FIFA bla 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 adalah diantar ke Indonesia bla bla bla. Kalian pasti sering sekali melihat, geng, ya. Aduh, tak pelik kalau Konoha attention dan berpikiran kurang. Nah, itu, geng, ya. Tidak semua Konoha, geng, ya. Tidak semua Konoha, ya. Saya pun Konoha, geng. Respect, Bang. Salam dari Indonesia. Kita harus maju bersama. Nah, itu, ya, salah satu komentar positif dari rakyat Indonesia, geng, ya. Ada Shaky Seiberg, ya. Kalau gitu, lepas nih aku nak kawin dengan orang luar dari Malaysia, kena minta permit kawin dari kerajaan Indonesia lah. Nggak gitu konsepnya, Bang, ya. Ya, ini dia, geng, ya, salah satu postingan, geng, dari akun Sultan Tiger Elite, geng, ya. TMJ said it, TMJ did it. Nah, itu dia, geng, ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, ya, memang ada beberapa player, ya, warisan yang sudah siap membela Malaysia, dan tiba-tiba beritanya ini muncul di sosial media, geng, ya. Biasanya kan sebelumnya kan ada kabar angin, ada isu, ada rumor. Ini tidak, geng. Dan hal inilah yang membuat beberapa netizen, tidak hanya orang Indonesia, geng, bahkan orang Malaysia pun sebenarnya terkejut, ya, dengan adanya ini. Tapi itulah, geng, ya,
mungkin geng ya TMJ ini sudah merancang sudah dari lama geng ya, tapi itulah TMJ tidak mau menunjukkan ya dari awal-awal itu memang tak nak. Jadi memang mungkin mau memberi surprise atau macam mana ya, itulah geng ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 player kacukan yang dimiliki oleh Malaysia sekarang geng ya. Nah, ini ya. Oke, kita coba untuk mengenal satu persatu geng ya. Ada João Figueiredo geng. Nah, ini dia dengan umur 29 tahun ya, position forward ya, dan sekarang membela klub Istanbul Başakşehir Super League, klub yang ada di Turki geng ya. Oke, lalu beranjak menuju ke Rodrigo Holgado geng ya, dengan umur 29 ya, position forward juga geng ya, klubnya Amerika de Cali atau Categorio Premier A ya. Nah, ini geng ya. Jadi kemarin tuh timbul beberapa soal-soalan, ini macam mana, ini apa hubungannya dengan darah Malaysia, apanya ini, bapaknya ke, ibunya ke, neneknya ke, kakeknya ke, atau siapa ya. Nanti kita slow kita akan bedah satu persatu geng ya. Yang selanjutnya ada John Irazabal geng ya. Nah ya, satu player dari Spain geng ya, yang sekarang membela timnas Malaysia atau skuad Harimau Malaya geng ya. Nah, position defense geng ya, defense klubnya Sabah FK. Ingatkan Sabah FC yang ada di Sabah ya, negeri Sabah. Ternyata bukan. Ternyata ada di Azerbaijan geng ya. Aduh, ingatkan di Sabah, negeri Sabah geng ya, tempat klub yang dulu pernah Sadil Ramdhani bela. Ternyata bukan ya. Ingatkan di situ tadi geng ya. Oke, lalu lanjut geng, ada lah ini yang cukup power nih geng ya. Ada Facundo Garces geng ya. Position sebagai defense, umur cukup muda 25 tahun dan sekarang membela Deportivo Alaves ya, La Liga Spanyol. Nah, itu dia geng ya. Lalu ada lagi ini hampir mirip dengan Beksan da Silva geng ya, seiras ini. Ada Imanol Machuca ya, dan umurnya masih cukup muda geng, yaitu 25 tahun ya, posisi sebagai sayap. Jadi bisa menggantikan Pawi, bisa menggantikan Akhyar, bisa menggantikan Faisal Halim maybe ya, untuk berpasangan dengan Arif Aiman, atau mungkin sebaliknya ya, Arif Aiman bisa digantikan dengan Imanol Machuca geng ya. Dan klub yang dibela sekarang yaitu Primera Division ya, Primera Division, klub Atletico Vélez Sarsfield ya. Itu dia, seiras memang seperti Beksan da Silva masa muda geng ya, seiras. Oke, dan ini dia selanjutnya geng ya. Ada Gabriel Palmeiro. Ini juga masih cukup muda geng, dengan usia 23 tahun ya, position sebagai defense ya. Klub ya saat ini yang dibela adalah CD Tenerife ya, atau Segunda Division. Nah, itu dia ya. Lalu lanjut lagi geng, ada Hector Hevel. Nah, ini dia ya. Oke, dan ini ada darah Belanda dan juga Malaysia geng ya. Umur 29 tahun, position midfielder geng. Klub yang dibela saat ini adalah Portimonense SC, Liga Portugal 2 ya. Kalau tak silap saya pernah mendengar nama Portimonense ini geng ya. Portimonense ini kalau tak silap yang dulu pernah dibela Akhyar ya, Safawi, betul tak? Kalau saya silap mungkin boleh dikoreksi geng. Saya pernah mendengar nama Portimonense FC atau SC ini geng ya. Oke, dan postingan dari TMJ geng ya. Kami telah mengenal pasti 6-7 pemain warisan untuk pasukan Harimau Malaya. Diharapkan kerajaan Malaysia dapat membantu dalam proses mendapatkan paspor Malaysia agar dapat bermain untuk Harimau Malaya pada kelayakan Piala Asia 2027 mulai bulan Maret ini geng ya. Mustahak Harimau Malaya memulakan kampanye kelayakan dengan keputusan yang positif ya. Itu dia geng ya, salah satu postingan dari Instagram TMJ geng ya. Nah, lalu geng, persoalannya adalah yang mungkin ditanyakan oleh segelintir netizen yang ada di luar sana. Sebenarnya seperti apa proses untuk menjadi seorang player Malaysia apabila kalau ada player di luar negara ternyata punya darah keturunan ya dari Malaysia ya, player luar yang mempunyai darah keturunan dari Malaysia, mungkin itu bapaknya, ibunya, neneknya,
mbah-mbahnya ya, itulah geng ya. Nah, di sini tertulis geng, kebetulan saya juga sudah berusaha meriset seadanya geng ya, ringkasan AI ya. Jadi mungkin ya harap-harapnya kawan-kawan di luar sana itu lebih paham bagaimana proses naturalisasi pemain keturunan Malaysia. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilakukan geng ya, dari identifikasi bakat hingga mendapatkan kewarganegaraan. Jadi tidak bisa langsung asal ambil enggak geng. Jadi melalui proses yang cukup lama dan kita tidak pernah tahu geng ya seperti apa kerja dari TMJ geng ya. Jadi mungkin sudah dirahasiakan geng ya. Jadi tiba-tiba muncul gitu geng. Kita nggak pernah tahu geng ya. Nah, Timnas Malaysia melakukan riset dan scouting secara luas untuk mencari pemain dengan keturunan Malaysia yang bermain di luar negeri ya. Pemain tersebut kemudian menjalani proses pengajuan naturalisasi yang melibatkan persetujuan dari Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Jadi untuk pemain tersebut geng ya menjalani proses pengajuan. Nah, tentunya dibantulah dengan pihak dari kerajaan Malaysia lah geng, lalu mendapatkan persetujuan dari pihak FAM dan juga pihak kerajaan geng ya. Nah, setelah mendapatkan kewarganegaraan, pemain tersebut dapat membela timnas atau skuad Harimau Malaya geng ya. Nah, seperti apa detailnya? Jadi seperti ini geng. Yang pertama adalah identifikasi scouting. FWM dan tim pelatih melakukan penelitian dan mencari pemain yang memiliki darah keturunan Malaysia, baik yang bermain di luar negara ataupun bermain di dalam negara, geng ya. Yang kedua adalah pencarian bakat, geng ya. Proses scouting ini, geng, dilakukan secara luas untuk memastikan bahwa setiap potensi pemain yang memenuhi kriteria dapat teridentifikasi, geng. Jadi tidak bisa asal begitu, geng ya. Nggak bisa main hantam, nggak bisa ya. Lalu pengajuan naturalisasi, geng ya. Setelah pemain diidentifikasi, FWM mengajukan proses naturalisasi kepada pemerintah atau kerajaan Malaysia, geng ya. Lalu persetujuan dari kerajaan ya, kerajaan Malaysia akan meninjau permohonan naturalisasi dan jika disetujui, pemain akan mendapatkan kewarganegaraan Malaysia, geng ya. Baru yang kelima, geng, pendaftaran di FIFA. Nah, setelah mendapatkan kewarganegaraan, pemain tersebut akan didaftarkan ke FIFA atau di FIFA dan dapat membela timnas Malaysia dalam kompetisi internasional. Jadi, geng, ya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam proses naturalisasi pemain keturunan di Malaysia. Yang pertama adalah ketentuan FIFA, geng ya. Pemain asing yang bisa dinaturalisasi harus tinggal di negara tersebut selama 5 tahun berturut-turut. Itu dalam kondisi pemain yang sudah membela klub yang ada di Malaysia. Mungkin bisa dari Johor, Selangor, Negeri Sembilan, ya klub-klub yang ada di Malaysia lah, geng ya. Jadi harus selama 5 tahun berturut-turut, tidak boleh pulang sama sekali ya, geng ya. Harus stay. Nah, itu mungkin maksudnya ya. Jadi ini prosesnya cukup lama mungkin, geng ya, seperti mungkin Romel Morales atau Paulo Jose. Nah, pemain-pemain jenis-jenis seperti itu, geng ya. Dan yang kedua adalah ikatan darah. Nah, ini bisa, geng ya. Ikatan darah atau keturunan dipercaya membuat pemain memiliki ikatan emosional yang kuat dengan negara tersebut. Jadi seperti yang kalian lihat tadi lah, geng ya, beberapa 7 atau 6 player tadi, geng, yang sudah diperkenalkan oleh FAM, geng. Selanjutnya adalah keinginan pemain. Nah, pemain yang dinaturalisasi harus bersedia untuk membela timnas Malaysia. Ya iyalah, kalau nggak bersedia ya ngapain harus dinaturalisasikan, geng. Ya, selanjutnya adalah yang terakhir adalah kondisi timnas ya, kondisi squad. FAM juga mempertimbangkan kondisi timnas saat ini dan kebutuhan akan pemain baru. Jadi itulah, geng ya. Harusnya kalau prosesnya seperti ini hampir sama sih ya mungkin dengan Indonesia, geng ya. Jadi mencari dulu ya, mengidentifikasi player-player yang mempunyai darah warisan ya, darah keturunan, barulah proses naturalisasi, dan itu pun harus didaftarkan melalui FIFA dulu, geng ya. Nah, itu. So, tuh saya harap kawan-kawan mungkin di luar sana agak sedikit lebih paham ya dengan proses naturalisasi, geng. Ya, itulah, geng ya. Ada beberapa komen-komen dengan berita ini, geng ya. Bersaing itu boleh, jauhi dari menghina satu sama lain. Kita serumpun, tetap bersama dalam apa jua keadaannya, geng ya. Itu dia. Dan semalam, geng, alhamdulillah pertandingan antara Indonesia versus dengan China ya, alhamdulillah, geng ya, 3 poin berharga untuk Indonesia terus melaju
ke babak berikutnya, geng ya. Dan ini adalah salah satu postingan cukup positif dari Malaysia Football League. Indonesia akan layak ke pusingan keempat kelayakan Piala Dunia. Kemenangan cukup penting. Tahniah fans Indonesia. Nah, itu dia, geng. Ini kalau ada komentar-komentar seperti ini jangan dilayan, geng ya. Ini salah satu komentar yang ya buat saya itu cukup memalukan sih, geng ya. Nah, page akun ini gue respect. Semoga admin selalu jaya dan sukses serta banyak rezeki ya. Nah, itu dia, geng ya. Dia orang target Piala Dunia sebab tuh proses mulai dari awal dengan kumpulkan player warisan. Kalau kita lokal player habis kena bantai, kita fokus Asia jelas dulu. Betul, jadi fokus Asia dulu, geng ya. Padu jiran kita. Nah, ini komentar yang positif daripada warga Malaysia, geng ya. Ada Halim Abbas ya. Tahniah Indonesia ikhlas dari Malaysia, geng. Nah, itu ya. Aduh, berat pundak King ASEAN. Respect buat akun ini Pak Cik. Itulah dia, geng ya. Mantap, mantap, mantap. Mereka mulai lebih awal dari 2021 zaman mereka rekrut Jordi, Elkan, Sandy dan sekarang menikmati hasil. Semoga Malaysia trust the process. Jangan rekrut pertama tak nambah hasil terus kecam pengurusan. Nah, itu. So, cuman geng ya. Boleh komen di ruang komentar, geng ya. Terima kasih Harimau Malaya, semoga berjaya untuk menewaskan Vietnam. Ah, itu, geng. Mantap, geng. Mantap, geng ya. Ini pun juga saya baru tahu nih, geng ya. Hector Hevel nantinya ya akan masuk dengan JDT, geng. Wah, ini serius, geng. Hector Hevel, geng. Tonggak baru JDT untuk campaign SCLA dan Liga Malaysia. Hector Hevel kata datuknya dari Melaka, geng. Oh, dalam sidang media tadi. Jadi ada darah dari Melaka. So, mana orang-orang negeri Melaka asal kampung dari Hector Hevel ternyata ada di situ, geng ya. Aduh, ya. Jadi itulah, tak salah join JDT. Tapi kalau boleh biar dia terus main luar negara dulu ya. Saya sangat setuju sih dengan ini, geng. Sayang bakat kalau balik awal sangat main di luar boleh bantu dia tingkatkan kualitas permainan. Sebab liga kita tak kompetitif. Nah, bukan nak merendahkan Liga Malaysia, tapi kalau tengok tahap kompetitif dan pendedahan antar bangsa, liga luar memang jauh lebih mencabar. Ya, Indonesia pun juga seperti itu, geng ya. Jadi player main di luar ya kan, geng. Lalu lepas itu kalau ada pertandingan bola sepak yang sifatnya ini internasional, barulah boleh bela, geng ya. Itu. Dan menurut dari sudut pandang saya, geng, kan ada ramai nih ya player-player, geng ya, yang awalnya itu bermain untuk klub luar, geng ya. Pemain keturunan setelah bermain di dalam Malaysia, geng. Kalian perasaan tak, geng? Ada pemain yang seperti itu yang rasa-rasanya biasa, bahkan lebih bagus player lokal yang dimiliki Malaysia daripada player naturalisasi ya, atau player warisan yang mereka ini malah sudah berada atau membela klub yang ada di Malaysia. Aku gak mau sebutkan nama klubnya lagi, tapi aku merasakan sepertinya agak kurang sih, ya kan, geng. Kalian mungkin kalau paham maksud saya, kalian pasti tahu nama player tersebut, geng ya. Jadi aku rasa lebih baik bermain untuk di luar negara, klub luar negara, baru ketika ada pertandingan event internasional FIFA, barulah dia dipanggil untuk membela Sekolah Harimau Malaya. Itu yang paling terbaik sih kalau menurut saya sendiri lah, geng. Kalau menurut kalian macam mana, boleh komen di ruang komentar, geng ya. Nah, so gimana, geng? Boleh komen di ruang komentar. Dan ini juga saya tunjukkan ada beberapa postingan dari Instagram Harimau Malaya, geng ya. Oke, Malaysia 10-0 Vietnam. Ayo Malaysia boleh. Wow, postingan yang sangat positif dari Instagram Harimau Malaya. Dan yang komentar ini rata-rata orang Indonesia, geng ya. Ini sepatutnya saling respect, geng ya, saling menghormati. Harusnya seperti itu ya. Good luck Indonesia pada match seterusnya. Senantiasa doakan Indonesia layak ke World Cup. Nah, ini orang Malaysia sepertinya, geng ya. Negara Asia Tenggara pertama yang berhasil meraih 12 poin. Oke, mantul ya. Nah, ini dari orang Indonesia, geng. Netizen Indonesia, tolong jangan norak ya. Kita tetap respect. Anggap media Malaysia mengucapkan selamat kepada kita. Kita juga harus baik-baik. Betul, geng ya. Keep stronger Harimau Malaya. Ya, oke, mantul ya. Saya yakin-yakinnya kalian bisa gulingkan Vietnam nanti tanggal 10 Juni. Ayo, sama-sama kita bangkit dan terbang setinggi-tingginya. Salam hormat jiranku. Nah, itu ya.
Terima kasih kakak Malaysia dan masih banyak sekali geng. We are one ummah. Eid Adha Mubarak ya. Oke, ayo Malaysia bangkit menangkan pertandingan versus Vietnam nanti. Indonesia dan Malaysia nih geng ya. Nah itu. Warga Indonesia komen di sini kebanyakan hati mulia dan tiada hasad dengki. Salam saudara. Nah itu karena memang postingannya sih cukup positif sih geng ya. Itu dia. Selamat Hari Raya Kurban saudaraku Malaysia. Nah itu dia geng ya. Oke, so ya macam mana geng menurut komentar kalian ya, boleh komen lah di ruang komentar geng ya. So itulah video yang kita bahas hari ini. Jadi saya harap kawan-kawan di sana lebih paham geng ya. Ya gaduh-gaduh sedikit-sedikit itu wajar lah geng ya. Jadi ketika dulu ya timnas Indonesia berdatangan ya para player kacukan, player berdarah warisan dari Belanda, ada segelintir netizen Malaysia yang mengatakan timnas Belanda nih, Belanda FC nih ya kan geng ya. Ada memang segelintir seperti itu. Tetapi ketika sekarang ya timnas Harimau Malaya atau skuad Harimau Malaya mendatangkan 7 atau 6 player warisan, 6-7 player keturunan. Wah, ada segelintir orang-orang Indonesia yang ini macam mana ini, darahnya dari mana? Dari kakeknya ke, dari ibunya ke, kakek neneknya ke. Nah, pasti ada yang seperti itu ya. Bahkan kan sampai-sampai ada yang mencaci maki imigran FC lah. Orang Indonesia berkata seperti itu. Tapi sebaliknya orang Malaysia juga berkata timnas Belanda lah, Belanda FC lah dan sebagainya. Come on guys, sudah jelas aturan FIFA-nya seperti apa dan itu adalah sesuai dengan prosedur ya yang ada di FIFA. Jadi buat apa kita harus gaduh-gaduh kan geng ya. Seandainya geng, seandainya satu saat nanti ya, apabila kalau ada sesuatu hal yang janggal ya, kecurangan, FIFA pasti tidak akan diam saja geng. Saya yakin itu geng ya. So buat apa kita pening-pening, kita fokus dengan timnas kesayangan kita masing-masing. Betul tak geng ya, saling harus support, saling menghargai geng ya. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita akan sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Walojong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia geng. Bye-bye.